Di Jakarta itu kebutuhan nila per hari itu sampai 80 ton. Di Jogja itu kebutuhan per hari itu 8 ton. Di Semarang itu sekitar 20 ton. Nama saya Imam Mahmud. Sejak kecil saya senang dunia perikanan karena saya lahir dari keluarga perikanan. Sejak kecil sampai sekarang saya menekuni bidang perikanan. Nila itu sangat menggiurkan untungnya. Yang kedua, media hidup ikan nila itu adalah air, sehingga mudah pengolahannya. Awalnya saya mencoba sistem bioflok ini dari drum kapasitas 200 liter air. Waktu itu bisa panen ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Estimasinya 1 kilonya itu isi 10, jadi 1 drum itu bisa 50 ekor. Dari situlah kelihatan untungnya, maka saya membesarkan dari yang kecil itu. Semakin saya bulat tekadnya, semakin saya membulatkan kolam saya. Rencana saya bioflok D6 ini total 11 kolam, D10 1, D4-nya 10, sama D3-nya 10. Yang sudah terbentuk ini D3-nya ada 3, D6-nya ada 3. Nah, awal manajemen kolam bioflok itu yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah seni. Yang ketiga adalah agama. Kenapa begitu? Karena dengan ilmu itu menjadi mudah, karena segala sesuatunya harus diilmui. Dengan seni itu segala sesuatunya akan terasa indah. Jadi indah ini adalah satu semangat hati untuk tabah menekuni apapun yang terjadi harus berhasil. Karena bioflok ini adalah eksak, maka hasilnya adalah pasti. Yang ketiga, dengan agama. Dengan agama ini kita terarah kepada siapa kita berbicara, kepada apa kita berinteraksi, bagaimana kita harus menyikapi beban demi bebannya, hambatan demi hambatannya. Ketika kita tabah di situ, maka penjelasannya adalah hasil karya. Jadi hasil karya, hasil jual, ini adalah penjelasan daripada keilmuan dan teori-teori yang ada di bioflok ini. Proses dari bioflok itu pertama modalnya adalah jalan-jalan. Karena dengan jalan-jalan itu kita mengetahui teman, karena dengan jalan-jalan itu kita mengetahui pasar, karena dengan jalan-jalan itu kita bisa observasi. Karena moto daripada perikanan ini adalah kelembutan daripada air, maka dari proses kelembutan kita berteman, kelembutan kita masuk pasar, kelembutan kita dengan ikan, itu menjadi ruh penentu di luar dari SOP. Karena ketika kita menerapkan SOP tidak dibarengi dengan ruh kelembutan, maka semua akan sia-sia dan terbukti banyak yang gagal di situ. Pertamanya kita adalah harus tahu tentang air. Jadi air ini adalah tempat media hidup ikan, maka air itu harus dihidupkan. Cara menghidupkannya itu dengan bio, dengan bakteri. Setelah paham tentang air ini kondisinya, maka kedua adalah menyiapkan bibit yang sehat, bibit yang benar-benar
tersertifikasi di BBI. Terus yang terakhir adalah pakan. Nah, setelah air, bibit, pakan, kita setiap 4 hari harus mengecek koloni bio yang ada di dalam air ini. Dari situlah kita akan bisa mengendalikan permasalahan di air. Permasalahannya adalah jamur, permasalahannya adalah kepadatan amonia, permasalahannya adalah kepadatan yang terlarut, itu diantaranya dari efek air hujan. Nah, disitulah permasalahan itu harus kita atasi, dan solusinya itu adalah bioflok. Kenapa bioflok? Karena yang sudah bioflok itu nanti akan tercapai 0,8 kilo pakan menjadi 1 kilo daging. Sementara di tempat saya ini baru 1 kilo pelet menjadi 1 kilo daging. Untuk bibit itu tidak bisa asal kita beli, karena semua pelaku pembibitan itu kurang memperhatikan aspek kesehatan ikan. Nah, di bioflok ini itu semua harus detail, diilmui dan teliti, sehingga semuanya akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Itu bagian daripada mitigasi sistem bioflok secara keseluruhan. Jadi dari bibit kita perhatikan, dari obat-obatan kita perhatikan, dan obat-obatan pun tidak boleh asal-asalan. Harus ketemu obat yang memang benar-benar pelaku, yang sudah ketemu FCR 1 kilo, pakan jadi 1 kilo daging. Terus yang ketiga itu adalah jaminan segmentasi pasar. Jaminan segmentasi pasar itu harus kita lalui, karena kalau kita tidak lalui, nanti panen kita akan dibeli murah oleh tengkulak. Untuk bibit, alhamdulillah kami menyediakan. Untuk obat kita menyediakan. Untuk pembangunan instalasi kami menyediakan. Sampai konsultasi kita menyediakan. Nah, alhamdulillah kondisinya di Pondok Tani ini kita memang benar-benar pengen membangun desa. Di Pondok Tani ini kita benar-benar no farmer, no food, no future. Jadi masa depan ini itu kuncinya adalah 3, sektor karbohidrat, sektor protein, sama sektor mineral. Nah, mineral ini dari buah-buahan tentunya. Kalau mineral ini masuk di dalam ikan, maka ikan ini akan sangat sehat. Yang kedua itu adalah ikan yang bebas dari residu. Nah, ikan bebas dari residu ini nitratnya itu harus diubah dengan obat-obatan tertentu. Bisa sebesar jari kuku, bisa sebesar korek, sama bisa sebesar 3 jari. Nah, penentuan bibit itu adalah penentuan kemampuan kita sampai ke titik panen. Titik kulminasinya petani biasanya di situ. Disitulah mental petani diuji. Kalau modalnya petani banyak, itu otomatis hulu hilir dari penyiapan induk. Tapi kalau segmentasi budidaya di dalam konsumsi, biasanya yang diambil adalah ukuran 79, karena dari ukuran 79 itu 2,5 bulan bisa panen, 2 bulan di bulan-bulan tertentu bisa panen karena pengaruh cuaca. Dari pakan itu kami sudah pernah mencoba dari produk-produk tertentu, produk yang sudah familiar di masyarakat, akan tetapi kami memiliki alternatif produk pakan, di mana salah satu campurannya itu adalah lumut, di mana nila ini harus kembali makan yang alami-alami, sehingga tubuh si nila ini tidak mengalami kerusakan RNA dan DNA. Nah, salah satu unggulan kami adalah peletnya. Nah, di pelet inilah kami megang peranan untuk mensukseskan budidaya nila ini. Pola perawatan itu pertama, sebelum ikan masuk di dalam media kolam bioflok,
itu ikan harus sehat. Cara menyehatkannya diantaranya direndam, entah direndam dengan ramu-ramuan herbal, entah direndam dengan obat-obatan yang sudah ada di toko. Dari situ didiamkan minimal 5 menit. Setelah itu masuk ke dalam kolam, lalu perawatan suhu air, perawatan keasaman air, sama perawatan mineral yang terkandung di dalam air. Contohnya ketika hujan, apa yang harus dilakukan petani? Ketika hujan turun, hujan itu sebenarnya berkah, tapi karena kondisi alam ini sekarang sudah mengerikan, tepatnya di Magelang sini itu dekat kawasan pabrik, maka hujan itu jadi asam. Nah, untuk mengendalikan asam, diantaranya itu pakai dolomit. Seperti itu. Pola pemberian makan itu setiap pagi dan sore. Terkadang pernah saya melakukan pakai rumus, tapi malah tidak ketemu. Jadi polanya saya dalam memberikan pakan itu melihat tingkah laku ikan. Ketika ikan ini mau makan banyak, maka saya kasih banyak. Diantaranya per 3.800 ikan ini itu biasanya 8 on sampai 1,5 kilo. Nah, disitulah skill ABK, anak buah kolam itu dimainkan. Ketika ikan memang nafsu makannya kurang, berarti tidak boleh dikasih banyak-banyak. Yang paling penting adalah mental daripada ABK. Mental daripada ABK ini harus teruji, karena di perikanan itu membutuhkan waktu 24 jam di 3 bulan awal untuk mengetahui manajemen keseluruhan, termasuk kita mengawasi karyawan, termasuk kita mengawasi hal-hal yang tidak terduga seperti mati lampu. Tetapi ketika semua perangkat pendukung ini sudah otomatis, sudah perform, maka itu akan menghemat sekitar 10% daripada semua biaya per siklus. Nah, alat itu memang alhamdulillah itu alat bikinan sendiri. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang tadinya memakai LP100 kurang, akhirnya inovasi berasal dari masalah yang ada. Jadi masalah yang ada itu saya inovasi, akhirnya jadi sebuah karya, dan saya sangat senang sekali dari hasil alat itu menghasilkan tekanan oksigen yang bagus di kolam. Nah, fungsi alat itu adalah menyuplai oksigen saat ikan itu metabolismenya tinggi. Yang kedua, mengaduk kotoran. Terus yang ketiga, itu menghidupkan bakteri-bakteri pengolah nitrat untuk menjadi nitrit, pengolah kotoran ikan untuk jadi vlog. Itulah namanya biovlog. Jadi biovlog itu dari dua kata, bio dan vlog. Bio itu jasad renik, lelembut lah kalau bahasa Jawanya kita. Nah, lelembut itulah yang membentuk koloni jasad organik yang terkandung di situ, biomasa yang terkandung di dalam air ini, itu diolah, dikumpulkan menjadi protein, pakan alternatif buat si ikannya sendiri. Jadi terkadang ketika koloninya itu melebihi dari standarnya, ikan harus dipuasakan. Tapi meskipun ikan tidak dikasih makan, meskipun kita puasakan, ternyata nggak bisa. Jadi ikan itu ternyata tetap makan. Apa yang dimakan? Kotorannya yang sudah diubah menjadi pakan alternatif berupa vlog itu sendiri. Nah, kenapa kok ada di 6, ada di 10, ada di 3, ada di 4? Karena memang saya juga jualan kolamnya. Jadi jualan kolam, jualan konsultan, jualan peletnya juga, jualan obatnya juga. Di sisi lain itu untuk riset, untuk memudahkan petani, biar petani itu langsung aplikasi. Jadi yang satu adalah untuk nerapi air. Jadi air itu harus diterapi
air itu harus dinetralkan dari besi, dari banyaknya mineral-mineral yang tidak mendukung ikan. Yang kolam kedua itu kolam penyiapan bibit yang sehat. Yang ketiga adalah kolam untuk konsumsi, untuk target panen per meter kubiknya itu 25 kilo sampai 30 kilo. Kenapa prospek nila itu sangat bagus? Karena saya pernah masuk ke pasar Semarang, masuk ke pasar Jogja, sama observasi pasar di Jakarta. Di Jakarta itu kebutuhan nila per hari itu sampai 80 ton. Di Jogja itu kebutuhan per hari itu 8 ton. Di Semarang itu sekitar 20 ton. Nah, sedangkan ikan ini itu hanya diambil dari waduk-waduk. Terkadang di waduk itu ada permasalahan upwelling dan permasalahan tidak bisa panen. Maka pembudidaya bioflok ini mengambil keuntungan dari pasar-pasar yang sudah jelas itu.